Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Bapak Ibu semua saat ini boleh beribadah dengan penuh semangat, dengan hati yang sangat rindu sama Tuhan kita ya. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan kita saat ini, seperti apapun keadaan kita saat ini Bapak Ibu sekalian, kita mau tetap belajar buat bersyukur ya Bapak Ibu sekalian. Karena kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan kita selalu baik. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Kita percaya bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik buat setiap kita. Ya, mari kita mau sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita mau siapkan hati kita mau bawa pujian kita, penyembahan kita, dan ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan kita Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau sama-sama katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu
pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan sekali lagi, Yesus, kau sungguh baik Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ya Tuhan, Ku selalu kami mau selalu Tuhan menyembahmu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita dan katakan, Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. katakan, Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu,
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan Tuhan. Segenap hatiku, segenap jiwaku memuji-Mu, oh Tuhan. Kirini alalaya rasyene, alalaya ramaya rasyene. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bawa Tuhan pujian kami, oh syukur kami, penyembahan kami Tuhan. Oh, selalu memuji-Mu, selalu menyembah-Mu. Oh Yesus, oh Yesus. Oh Tuhan, kirini alalaya rasyene. Tuhan, ini kami Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami Tuhan, kami bawa penyembahan kami Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, GBI Semarang Indah Tuhan. Yes, GBI Philadelphia Blessing Family Jesus. Ya Tuhan, ini kami Tuhan, Kiramaya Rasyelelelelelele. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami merendahkan diri kami Tuhan. Kiramaya Rasyelelelelelelele. Kiramaya Rasyelelelelelele. Oh Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah. Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan. Kami mau datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan saat ini Tuhan, dan seumur kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat-sangat baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Begitu banyaknya Tuhan kasih, anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan yang Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu terlalu besar Tuhan bagi kami Tuhan. Sungguh sangat besar kasih-Mu Tuhan bagi kami Tuhan.
Karena itu Tuhan, hanya ini yang kami punya Tuhan. Hanya ini yang kami miliki Tuhan. Hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan. Yang terbaik hanya bagimu Tuhan, hanya untukmu Tuhan. Kiramaya rasyene alalaya rasyene dedededede. Kiramaya rasyene alalaya rasyene dedededede. Biarlah kiranya Tuhan, Kau nyatakan Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, buat anak-anak-Mu Tuhan, buat jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang saat ini mereka sedang hadapi Tuhan, biarlah kiranya mereka boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Mereka boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Dan hidup mereka Tuhan boleh memuji Engkau Tuhan. Melalui hidup mereka Tuhan boleh menjadi kesaksian yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Supaya semua orang di dunia ini Tuhan melihat bahwa Engkau Tuhan yang hidup, bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat Tuhan. Allah yang kami banggai Tuhan, Allah yang kami cintai Tuhan. Kiramaya rasyedededede. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan menyertai kami dan ibadah kami saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kuasa-Mu melingkupi setiap kami, setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semua. Luar biasa ya, masih semangat buat memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Mari kita mau masuk ke dalam gerbangnya, membawa pujian kita, membawa ucapan syukur kita. Ya Tuhan, kami mau bawa ucapan syukur kami Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin Tuhan, Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
Mari semuanya kita sama-sama katakan, anugerahnya kekal selamanya. berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, selama-lamanya Dia sungguh baik. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Yes. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Allah penyelamatku. Kuasa mati dikalahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Allah kekuatanku, penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Katakan, Dia sungguh baik. Sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Katakan, He is so good to me. He is so good to me. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sekali lagi, kita mau berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Ye, haleluya, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi Tuhan, menjauhi roh-Mu yang suci. Kaulah sahabat kami Tuhan, dan Kau dekat dengan kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya minta wanita saja memujikan lagu ini dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, Ya Tuhan, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. mari sekarang yang pria katakan dan kita mau memuji Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Kita mau sama-sama katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ya, sungguh indah Kau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami dan hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati sekalian. Saya sudah pernah di gereja ini beberapa tahun yang lalu.
Dan sekarang bagian kedua saya datang sini lagi karena undangan. Saya bersyukur Pak Yohan masih ingat pada saya karena saya dulu pernah menjadi pembantunya di Gereja Isa Masih. Oleh karena itu ini adalah kesempatan baik untuk kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan baiklah kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Tetaplah Tegar Menghadapi Kesukaran. Ini masa pandemi, sudah 7 bulan lamanya kita tidak bisa beribadah atau hanya bisa live streaming, sehingga ibadah itu menjadi tidak seperti biasanya. Tetapi walaupun demikian kita percaya, walaupun ibadah kita secara live streaming, tapi ini adalah kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara sekalian. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertekun dalam doa, dan kita mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Saya ingin mengajak saudara sekalian membaca Alkitab dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Demikian firman-Nya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini satu ayat saja yang saya ingin bacakan. Dan ini menjadi renungan kita. Kenapa kita menghadapi penderitaan, kita menghadapi sengsara dalam dunia ini? Karena memang itulah ya yang terjadi. Tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4 ya, perkara-perkara ini bisa terjadi, tapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Nah, ini adalah jaminan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita senantiasa maju dalam Tuhan. Walaupun banyak tantangan dan banyak kesukaran, tapi kita tetap maju di dalam Tuhan. Saudara sekalian, kita menyadari bahwa setiap kita mengendaki ya ungkapan yang sesungguhnya menyenangkan, bukan penderitaan, tetapi itulah yang terjadi ya. Kita menyadari dalam dunia ini penuh dengan kesukaran. Kalau kita ingat betapa Tuhan telah juga menderita untuk kita, Dia telah mati untuk kita, itu semua adalah bentuk kasih yang diberikan kepada kita. Penderitaan kita, krisis dalam kesukaran-kesukaran yang kita hadapi, itu telah menjadikan kita pasrah kepada Tuhan ya. Kita telah menaruh harap kepada Tuhan. Firman Tuhan yang berkata kita harus hidup kudus mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Justru penderitaan ini akan mengguncangkan iman kita, karena unsur-unsur penderitaan itu menjadi lemah iman kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kuatkanlah hatimu, maka aku telah mengalahkan dunia. Sudah sekarang penganiayaan yang ada, kesukaran yang ada ini menjadi simbol bagaimana hidup ini penuh dengan kesukaran dan tantangan. Maka kita akan mempelajari 4 hal yang penting, yaitu pertama, kesukaran adalah tanda bila kita hidup. Ya, pertama, kesukaran adalah tanda bila kita masih hidup. Karena kita hidup, maka kesukaran akan menjadi pengharapan kepada kita. Ya. Di mana kita hidup ada air mata,
ada tangisan, ada kesusahan, kesukaran, dan penderitaan. Karena kita hidup. Coba kita mati, kita tidak akan mengalami itu, tidak mengalami kesukaran, penderitaan, dan sebagainya. Tapi kita hidup, itulah jawabnya, kesukaran ada dalam hidup kita. Namun kita harus menerima senang hati. Kita harus menerima dengan ucapan syukur, dengan lapang dada, bagaimana penderitaan itu ada. Tapi firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika, mari kita baca bersama-sama 1 Tesalonika ayat yang ketiga dan pasal ketiga ayat yang ketiga, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Tuhan sudah menyatakan bahwa kita ditentukan untuk mengalami kesusahan itu. Jadi kita harus menyadari itu. Memang hidup itu penuh dengan kesukaran dan kesusahan. Ada kesukaran yang datang dengan tiba-tiba. Misalnya kecelakaan misalnya, itu tiba-tiba. Itu menjadi kesukaran kita. Ya. Dan kita dihadapkan dengan suasana yang tidak enak, ya. Itu adalah menjadi tanda bahwa kita masih hidup. Kecelakaan yang datang itu Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kalau kita mengalami penderitaan itu membawa kita lebih tinggi, lebih takut pada Tuhan, lebih dalam kepada Tuhan. Justru ini adalah kesempatan baik untuk kita laksanakan. Karena itu kita menyadari bahwa ada kesukaran yang datang dengan tiba-tiba, itu menjadi bukti bahwa kita masih hidup. Bersyukurlah karena adanya kesukaran itu. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan pasti memberikan pertolongannya kepada kita. Saudara sekalian, kita juga lihat di dalam Alkitab, misalnya Ayub seorang yang saleh. Ayub adalah seorang yang takut pada Tuhan. Tapi kenapa dia mendapat pencobaan yang demikian rupa? Satu ketika anaknya sedang berpesta pora, kemudian mati seketika. Dia kehilangan anak, 10 anak saja. Ya, hilang. Bukan itu saja, harta ludes. Dia sakit lagi, dan malah teman-temannya menjauhi dia. Inilah bukti bahwa kesukaran itu ada karena kita masih hidup, dan kita menyadari bahwa kesukaran itu akan menjadikan kita menjadi meningkat iman kita. Jangan sampai kita malah lemah, ya. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-20, Yohanes 15 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Ini adalah ketentuan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Ayub. Sehingga kesukaran itu tidak bisa kita hindari. Pasti akan menghadapi kesukaran itu. Mungkin karena perilaku kita
kita mendapat kesukaran itu. Ya. Ini adalah merupakan pengalaman hidup yang harus kita lewati. Kita tidak hanya menunggu bahwa kita akan mendapat keselamatan, tetapi kita sering kali Tuhan izinkan kita terjadi kesukaran-kesukaran yang berat itu. Inilah yang pertama. Kesukaran adalah tanda bila kita hidup. Artinya kita masih menghadapi kesukaran-kesukaran itu. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-20, sebab dapatkah disebut puji-pujian jika kamu menderita pukulan dan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Ini adalah kasih karunia, ya. Jadi bagian daripada penderitaan itu adalah merupakan kasih karunia. Karena apa? Ketika kita menderita, kita terus beranjak dan kita terus maju dengan iman yang kuat. Ini tantangan kita. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kesukaran itu karena perbedaan iman. Di mana-mana ada perbedaan iman. Waktu hadirnya kekristenan di tengah-tengah bangsa Yahudi, sehingga kekristenan mendapat tekanan-tekanan yang luar biasa, ya. Karena kekristenan, kita sebagai minoritas di negara Islam seperti ini, kita menghadapi kesukaran-kesukaran, ya. Kadang-kadang kita tidak bisa beribadah karena gereja ditutup dan sebagainya, ya. Karena perbedaan iman. Karena iman ibadah nabi-nabi juga mengalami kesukaran. Musa juga mengalami kesukaran, ya. Daniel mengalami kesukaran karena ia berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada kaisar, kepada raja, maka itu dipersalahkan. Dia dibuang di kandang singa. Ini satu pergumulan yang luar biasa, ya. Tetapi Tuhan menyelamatkan, bukan? Walaupun di kandang singa, Tuhan membungkam singa-singa itu dan tidak bergerak. Ini ada kemurahan Tuhan. Kemudian yang kedua, Sadrah, Mesah dan Abednego. Dia tidak mau menyembah patung buatan Nebukadnezar, sehingga dia dimasukkan dalam tiang api yang menyala-nyala. Akhirnya dia tidak mati justru, walaupun di dalam api dia tidak mati karena imannya teguh, imannya kuat, sehingga raja memberi hormat atas Sadrah, Mesah, Abednego karena imannya kuat, ya. Inilah contoh-contoh yang telah kita katakan tadi, suatu fakta yang tidak bisa diingkari karena ini adalah merupakan pengalaman-pengalaman orang-orang percaya karena imannya kepada Tuhan. Kita mengalami kesukaran di gereja Isa Masih juga, di Bangetayu dan di Karangroto, ya, telah ditutup, tidak bisa ibadah, dan akhirnya ibadahnya kembali ke rumah masing-masing. Inilah satu tantangan. Iman kita akan mendapat tantangan yang luar biasa karena perbedaan iman itu, ya. Pandangan-pandangan mereka selalu negatif kepada kita, sehingga kita sering dipersalahkan dan akhirnya ada langkah-langkah yang konkret atas mereka, apa tindakan-tindakan mereka itu pada kita sekalian. Ini pengalaman, ya. Hal yang ketiga, kesukaran
karena karunia Allah. Karunia Allah itu bukan hal-hal yang baik saja, tapi kesukaran pun sebagai wujud daripada karunia Allah. Ya. Karena karunia Allah bukan hal yang menyenangkan saja, tetapi hal yang menyulitkan juga karunia Allah. Seperti tadi Ayub, ya, dapat karunia Allah karena dia orangnya benar, tapi kok bisa begitu? Nah, ini adalah kehendak Tuhan. Kita harus menyadari itu. Kesukaran yang dialami bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai satu disiplin rohani. Kesukaran itu sebagai disiplin rohani, sehingga kalau dia didisiplin rohani, rohaninya makin naik dan makin naik. Dan itulah kehendak Tuhan. Ya. Dengan demikian kita yakin dan percaya semua yang terjadi itu perkara-perkara yang sulit, pasti Tuhan akan beri jalan keluar untuk kita semua. Ya, kita menyadari bahwa dalam pandemi ini sudah 7 bulan kita tidak bisa berbuat banyak. Kita masih diikat oleh masker dan sebagainya. Ya. Kalau itu kita terima dengan kebenaran, kita harus lihat dari sisi Tuhan bagaimana kehendak Tuhan itu terjadi, sehingga kita bisa mengalaminya dengan penuh ketekunan dan tekad yang baik untuk kita jalani hidup ini. Kita harus menyadari kesukaran-kesukaran yang kita alami itu sebagai karunia Allah. Ya. Karena apa? Karena kalau kita menghadapi kesukaran, maka akhirnya iman kita meningkat, akhirnya iman kita bertumbuh, akhirnya iman kita lebih tinggi. Ini adalah tantangan kita. Oleh karena itu kita berusaha untuk menguatkan iman kita di dalam masalah kesukaran-kesukaran ini. Dan kita yakin Tuhan itu akan buka jalan. Perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang ketiga. Yang keempat, ya, kesukaran itu adalah teladan yang Yesus tinggalkan dalam hidup kita. Kesukaran ada teladan di mana kita merasakan bahwa kesukaran-kesukaran yang ada ini merupakan bimbingan daripada Tuhan. Kita juga izinkan kita bisa mengalami bagaimana Tuhan mengalami kesukaran, kita pun juga mengalami. Padahal kita belum seberapa mengalami kesukaran itu, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengalami kesukaran-kesukaran itu. Apapun yang kita kerjakan, walaupun bentuknya rohani atau jasmani sekalipun, ya, kita harus meneladani Yesus. Teladan Yesus ada teladan yang baik. Kita mau melakukan apa yang dikerjakan oleh Tuhan, itu adalah cara kita mengikut Tuhan dengan baik. Berdasarkan salah satu teladan adalah Tuhan yang sudah menderita. Salah satu teladan kepada yang ditinggalkan kepada kita adalah penderitaannya itu. 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Berarti kan dia telah meninggalkan teladan bagi kita, ya, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuhan sebagai pemimpin kita, adalah memberikan teladan kepada kita. Jadi kalau kita mengalami sengsara, penderitaan, itu adalah merupakan bagian kecil
dari proses kita untuk kita meningkat dalam iman, sehingga ini menjadi teladan kita, saudara sekalian. Jadi menyadari empat langkah ini, kita akan diajari bagaimana rohani kita akan didorong, ya, ditingkatkan. Bagaimana kita tetap tegar menghadapi kesukaran gitu. Itulah makna dari firman Tuhan ini. Kita tetap tegar walaupun kita dalam kesukaran. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita, ya. Karena kita diajar untuk tetap sabar dalam penderitaan. Karena kesabaran itu akan mendatangkan kebahagiaan jikalau kita menerimanya dengan hati yang penuh syukur. Jadi inilah pengalaman hidup yang harus kita lewati. Kita menyadari Tuhan, kalau itu diizinkan Tuhan terjadi, biar kita boleh mengalami kekuatan yang datang daripada Tuhan. Saudara sekalian, kita menyadari pada umumnya kita tidak akan mendapat menghadapi kesukaran-kesukaran itu. Jikalau Tuhan mengendakinya, kita harus menerimanya dengan hati yang penuh dengan syukur. Dan karena pada akhirnya penderitaan itu akan membuat kita imannya meningkat, kepercayaan kita menjadi bertumbuh, dan kita semakin hari semakin kuat. Kita lihat Ayub yang dulunya ya habis-habisan, harta habis, anaknya habis dan sebagainya, dipulihkan oleh Tuhan, dikembalikan anak yang ke-10, anak 10 itu dengan wajah yang cantik-cantik, lebih daripada orang lain. Karena apa? Ayub telah menerima kenyataan itu dengan penuh syukur. Dia tidak pernah memprotes Tuhan, tidak pernah mengeluh pada Tuhan. Dia mensyukuri apa yang terjadi itu. Dan ini menjadi pengalaman kita. Oleh karena itu kita berserah kepada Tuhan. Tuhanlah sumber pengalaman itu. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan akan membawa kita ke hadiratnya. Kita lebih tinggi, lebih tinggi. Amin. Tuhan berkati, ya. Mari kita menyanyi bersama-sama. Indah rencanamu, Tuhan, dalam hidupku. Indah rencanamu. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Jadi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu, indah rencanamu, Tuhan.
di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Bapa, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan hati kami. Walaupun ada penderitaan, ada kesukaran-kesukaran yang datang, kami tetap teguh, tetap beriman kepadamu, karena Tuhan pasti buka jalan apapun yang terjadi. Tuhan, biarlah kiranya jemaat Tuhan yang menghadapi kesukaran-kesukaran dalam hidup, kami yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menyertai langkah-langkah mereka. Semua, lihatlah anak-anak-Mu yang datang kepadamu saat ini, menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan tentu akan memberikan pertolongan yang besar kepada mereka, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi Tuhan tekanan dalam hidupnya, menjadi satu beban dalam hidupnya, supaya firman-Mu memberi kekuatan kepada anak-anak-Mu sekalian. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, silakan Pendeta Samuel. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekalipun saat ini kita hanya dapat beribadah di rumah masing-masing, kami di sini berdoa kiranya pengharapan dan iman kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Kristianto yang telah membagikan berkat firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan kami juga berdoa biarlah kiranya Tuhan yang terus memakai dan memberkati pelayanan Bapak Andreas bagi kebesaran kemuliaan akan nama Tuhan. Ibadah kita minggu depan tanggal 1 November 2020 masih akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Dan bagi jemaat yang memberikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini atau juga dapat dilihat pada kolom deskripsi. Mari kita dapat terus berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa dan negara kita agar boleh terbebas dari pandemi virus COVID-19 ini. Dan ingat tetap lakukan protokol 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tuhan memberkati. Marilah kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Kita akan bagi bersama-sama dan kita boleh datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu atas kehidupan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang peduli dengan kehidupan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Apapun keadaan yang sedang kami alami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Tetapi Engkau memberi kami kekuatan, Engkau memberikan kepada kami pengharapan. Dan kami yakin dan percaya
bahwa pengharapan serta iman kami itu tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah saat ini, terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kon kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin.